La tufakkiru fi khalqillah. Tafakkaru fi khalqillah, la tufakkiru fi dzatillah. Jangan memikirkan zat Allah, tapi pikirkanlah makhluk Allah. Ucapan ini atau ketipan ini, pernyataan ini bisa ditafsirkan bermacam-macam. Ada yang seolah-olah berkeyakinan bahwa zat Allah itu harus dipikirkan. Sehingga larangan ini tidak masuk akal. Ada yang mengatakan zat Allah itu tidak bisa dipikirkan. Karena tidak bisa dipikirkan sebaiknya memikirkan yang diciptakan oleh Allah. Sehingga dari mengenali yang diciptakan Allah, mengenali Allah. Alasannya begitu. Makanya dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang berbunyi anjuran untuk melihat alam semesta sebagai tanda-tanda inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin. Itu adalah tanda-tanda yang orang semua melihat itu. Eh, apakah kamu melihat? Apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak melihat? Itu semua ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kita disuruh mengeksplorasi makhluk, tapi tidak boleh mengeksplorasi Tuhan. Nah, benarkah Tuhan itu tidak boleh dipikirkan ataukah tidak bisa dipikirkan? Kalau tidak boleh dipikirkan berarti sebetulnya bisa, tapi berdosa. Mengapa? Karena meskipun bisa dipikirkan, itu kan dilarang. Jadi larangannya bersifat doktrinal. Kalau Tuhan bisa dipikirkan, ya, tapi karena Tuhan bisa dipikirkan, maka dia boleh dipikirkan. Tuhan bisa dipikirkan, tapi tidak boleh dipikirkan. Ada yang Tuhan tidak bisa dipikirkan, dan karena itu tidak boleh dipikirkan. Perlu dipikirkan. Perlu di, didengarkan dengan baik. Jadi, sebagian menganggap Tuhan itu tidak bisa dipikirkan, karena itu tidak boleh dipikirkan. Satu. Sebagian lagi mengatakan Tuhan bisa dipikirkan, tapi tidak boleh dipikirkan. Karena kalau dipikirkan nanti bisa syirik. Ada yang mengatakan Tuhan karena memang tidak bisa dipikirkan, maka bukan tidak boleh. Tidak bisa dipikirkan. Jadi bukan larangan. Tapi memang itu penegasan tentang tidak mampunya manusia memikirkan Tuhan. Itu kira-kira yang perlu diuraikan. Apakah Tuhan bisa dipikirkan atau tidak? Dipikirkan, pemikiran, pemikiran adalah sebuah aksi berpikir yang memerlukan pemikir, pelaku, memerlukan yang dipikir, dan memerlukan hasil. Makanya kalau ada orang, ada yang dipikir, ada yang memikir, ada yang dipikirkan, dan ada pikiran sebagai buahnya. Jadi kalau seperti pemukul, kemudian yang dipukul, kemudian ada buahnya, hasilnya, namanya pukulan. Hubungan antara pemukul dan yang dipukul, serta hasil, itu dibungkus semuanya, dikemas, disebut dengan pemukulan. Disebut dengan pemikiran. Nah, pikiran. Pikiran itu apa? Pikiran adalah sesuatu yang ada di benak kita. Gambar-gambar yang ada di benak kita. Itu pikiran. Fikrun, konsep, gagasan, ide, atau apapun namanya. Selama itu kita bawa dan kita tidak kan kita bisa hadirkan dalam bentuk pikiran, kemudian kita ucap dalam bentuk kata, itu berarti pikiran. Nah, kita lihat sekarang, segala sesuatu itu bisa dipikirkan ataukah tidak. Ada yang mengatakan tidak semuanya segala sesuatu bisa dipikirkan. Ada yang mengatakan segala sesuatu bisa dipikirkan. Nah, sebelum kita bicara tentang dipikirkan atau memikirkan, manusia itu sebetulnya berhubungan dengan segala sesuatu, apapun yang kita sebut, itu pasti buah dari pikiran. Interaksi kita dengan apapun itu karena buah pikiran. Kalau kita tidak punya pikirannya, kita tidak berinteraksi dengannya. Nah, alat media yang menghubungkan kita dengan segala sesuatu, diri saya, diri Anda, semuanya itu berhubungan dengan apapun sekitar kita, selain dengan diri sendiri, itu pikiran. Kita mengenali orang.
Dari mana kita tahu orang? Karena gambarnya masuk ke dalam diri saya. Jadi melalui pikiran itulah kemudian saya memperlakukan dia sebagai sesuatu yang ada. Mengajaknya berbicara, berinteraksi dengannya. Jadi semua hubungan manusia dengan segala apapun itu karena pikiran. Sehingga kalau dia tidak bisa memikirkannya, dia tidak bisa berinteraksi dengannya. Nah, akal manusia adalah alat untuk berhubungan dengan apapun melalui pikiran-pikiran. Dalam akal itulah pikiran-pikiran bersemayam. Nah, kemudian akal tidak hanya mendapat pikiran, dia memilah-milah, dia menggabung-gabungkan, dia menyusun-nyusunnya, dia menciptakan sebuah pikiran-pikiran baru dari pikiran sebelumnya dan begitulah seterusnya. Membuat kesimpulan-kesimpulan. Nah, itu kerja akal. Bahan bakunya dari mana? Bahan bakunya adalah pikiran. Nah, pikiran itu didapat dari mana? Pikiran dapat dari interaksi dengan sesuatu yang ada di luar. Jadi ketika dia berurusan dengan sesuatu yang ada di luar, terbentuklah pikiran tentang sesuatu yang ada di luar itu. Jadi sesuatu yang ada di luar masuk ke dalam dirinya. Jadi kalau saya melihat handphone ini, handphone masuk ke dalam diri saya melalui apa? Gambarnya. Ada handphone. Ini handphone. Fakta handphone dan ada pikiran handphone. Nah, kebanyakan orang anggap ini handphone, ini pikiran handphone. Seolah pikiran itu bukan handphone. Lebih enak disebut handphone itu ada dua. Ada fakta handphone, fakta materialnya, ada konsep handphone. Dua-duanya handphone. Jadi handphone dibagi dua. Ponsel dibagi dua. Fakta ponsel, konsep ponsel. Dua-duanya ponsel. Nah, di mana fakta ponsel? Fakta ponsel objektif, di luar diri saya. Konsep ponsel ada dalam diri saya. Jadi ada dua ponsel. Ponsel yang di luar, ponsel yang di dalam saya. Yang di luar disebutkan handphone, ponsel objektif atau ponsel faktual. Dan yang di dalam saya adalah ponsel konseptual. Dua-duanya adalah handphone. Ya. Nah, di mana bersemayam? Bersemayam dalam akal. Karena itu saya bicara, kemudian mencari kata tentang sesuatu yang ada dalam pikiran saya. Supaya orang lain juga yang memiliki pikiran sama bisa terhubung. Kita bersepakat untuk membuat sebuah nama melalui kata dan akhirnya orang itu juga paham. Yang dimaksud dengan kata adalah menunjuk kepada konsep, pada makna. Kata adalah tanda untuk makna. Makna adalah sesuatu yang merupakan konsep dari sesuatu yang ada di luar. Ketika dia berpindah ke dalam diri saya, fakta dari handphone berpindah ke dalam diri saya menjadi sebuah konsep handphone, handphone menjadi makna untuk kata yang kita ciptakan. Jadi ada fakta handphone, ada konsep handphone, ada kata handphone. Handphone dibagi menjadi tiga. Maksudnya dibagi itu apa? Handphone memiliki tiga lapis. Lapis fakta, handphone faktual, handphone eksternal, handphone objektif, apapun sebutannya. Ya handphone yang kita bawa, yang memiliki berat, memiliki ukuran, memiliki bobot, dan sebagainya. Dan ada handphone konseptual, ideal. Handphone yang tidak punya berat, tidak punya warna, tidak punya semua semua yang merupakan fakta luarannya yang bersifat personal itu dilucuti masuk ke dalam diri saya sebagai sebuah handphone yang tidak punya beban, tidak punya berat. Kemudian ketika saya hendak mengucapkan ke orang lain, handphone juga muncul dalam bentuk sebuah kata. Sebetulnya handphone kata bukanlah handphone, tapi handphone konsep adalah handphone. Makanya kita jangan cuma menganggap yang handphone itu hanya yang ada di counter, yang kita pegang, yang memiliki panas, dan tapi yang ada di pikiran kita juga adalah handphone. Oke, ini adalah proses yang disebut dengan adanya pikiran, pikiran handphone. Sekarang, dari mana saya mendapatkan pikiran handphone atau apapun? Kok bisanya kita tidak boleh memikirkan Tuhan atau tidak bisa memikirkan Tuhan? Nanti akan kita lihat apakah Tuhan tidak boleh dipikirkan ataukah Tuhan tidak bisa dipikirkan. Sekarang kita nanti itu terapannya. Sekarang bagaimana saya mendapatkan pikiran apapun tentang segala sesuatu? Jadi ada alat dalam diri manusia atau selain manusia, hewan juga manusia. Sama, manusia dan hewan sama. Sama-sama memiliki alat.
Alat kita itu pertama namanya indera. Indera itu alat pengetahuan. Tapi khusus untuk menangkap sesuatu yang bersifat personal, partikular, konkret. Itu indera. Hewan punya indera. Makanya hewan punya pengetahuan. Punya. Pengetahuan jenis apa? Pengetahuan jenis yang partikular, yang konkret. Maksudnya partikular konkret itu apa? Maksudnya partikular, personal, itu artinya dia ketika menangkap handphone ini, dia tidak tahu apakah ini handphone, untuk apa, dia nggak tahu. Yang jelas dia menangkap dengan inderanya sebuah benda tertentu, dengan ukuran tertentu. Bahkan penginderanya lebih tajam. Artinya pengetahuan indrawinya lebih tajam dari manusia, lebih akurat, lebih komplit, lebih kompleks daripada pengetahuan indrawi manusia. Meskipun manusia itu bisa menangkap dengan indera karena dia hewan. Makanya manusia saat melihat, saat mendengar, saat mencium, dia adalah hewan. Karena yang difungsikan adalah alat-alat hewani. Yang ditangkap adalah objek partikular. Dia hanya menangkap sesuatu benda ini. Nah, akal yang tidak dimiliki oleh manusia punya kemampuan lebih dari itu. Apa? Dengan akal setelah dia dengan inderanya menangkap handphone, menangkap sebuah benda tertentu, akal langsung melucuti sifat personalnya. Tidak lagi handphone ini, tapi sebuah handphone. Dia menangkap esensinya yang umum dari akal itu, dari handphone itu. Sehingga dia mulai mengenal fungsi, dia mulai mengenal sifat-sifat yang identik, yang lekat dengan handphone. Baru kemudian kemampuan manusia menciptakan kata. Jadi kalau hewan hanya menangkap fakta handphone, fakta sebuah benda yang nanti kita sebut handphone, dia tidak bisa tahu fungsinya, kemudian dia juga tidak bisa membangun sebuah konsep universal tentang handphone. Tidak bisa menangkapnya dengan benar. Manusia menangkap sebuah handphone tertentu untuk menjadi sebuah handphone yang tak tertentu. Makanya ada the phone cell, ada a phone cell. Jadi tanpa tertentu menjadi sebuah universal. Nah, akal ini kemampuannya adalah melucuti sifat-sifat objek-objek partikular dengan indera menjadi sebuah objek yang bersifat universal bersemayam dalam diri kita. Indra kita melihat Agus, Budi, Siska, Dewi, Fatima, dan lain sebagainya. Dengan indra, karena masing-masing terlihat secara visual, secara konkret berbeda-beda. Akal melucuti sifat-sifat personal tadi itu, Dewi, Bambang, dan lain sebagainya, menjadi manusia. Manusia adalah sebuah konsep universal. Jadi dalam diri kita ada dua konsep. Ada konsep universal, ada konsep partikular. Ada konsep personal, ada konsep yang impersonal. Nah kalau konsep personal, indra alatnya. Kucing dan tikus punya pengetahuan. Khusus untuk yang abstrak, yang tak terlihat bentuknya, itu hanya kemampuan manusia. Makanya akal, yang dimaksud dengan akal adalah alat untuk menangkap sesuatu yang bersifat konseptual. Nah, pertanyaan, apakah Tuhan bisa dikonsepkan begini? Bisa enggak? Kalau kita bilang, kita menangkap sebuah konsep itu basisnya adalah abstraksi, melihat sebuah handphone tertentu dengan bentuk tertentu, ukuran tertentu, set, tiba-tiba handphone. Sehingga semua handphone pun bisa berlaku terhadapnya. Kalau melihat begini, kayaknya Tuhan tidak bisa dipikirkan. Nggak usah dilarang juga nggak akan bisa. Mengapa? Pertama, dia harus berbentuk sesuatu yang terbatas. Bagaimana kalau dikatakan terbatas? Handphone ini berarti kan bukan handphone itu, bukan benda ini, bukan benda itu. Makanya dia bisa dikenali. Nah, dia kalau tak terbatas, dia tidak bisa dikenali. Makanya dalam faktanya dia harus terbatas. Kedua, ketika dia dibuat sebuah konsep universal, dia juga terbatas. Mengapa? Karena dia akan terbedakan dari konsep universal lainnya. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan bisa dipikirkan? Tuhan jelas tidak bisa, bukan tidak bisa dipikirkan. Karena akal kita hanya akan menangkap konsep-konsep yang berbeda-beda. Konsep ini berbeda dengan ini, dia bisa menangkapnya. Nah, kalau dia tidak terbedakan dari yang lain,
Akal tidak punya kemampuan. Jadi indera bisa menangkap keragaman, hanya bisa menangkap fakta-fakta beragam. Kalau tidak beragam berarti tidak terbedakan. Kalau tidak beragam berarti tidak terbatas. Berarti dia tidak bisa mengenalinya. Akal juga begitu. Akal bisa mengenali konsep-konsep universal yang berbeda-beda. Sehingga dia menemukan batas. Makanya disebut dengan gak batas atau definisi. Nah kalau dia tidak punya batasnya, dia tidak bisa didefinisikan. Karena tidak punya batas, dia tidak bisa dipikirkan. Karena akal hanya bisa mengenali sesuatu berdasarkan perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan itu meniscayakan perbatasan, ada yang batas. Nah, kalau tidak berbatas, bagaimana berbeda? Kalau tidak berbeda, bagaimana dia? Kalau dia tidak berbeda, bagaimana dia dianggap berbatas? Karena itu, akal hanya menangkap sesuatu yang terbatas. Akal hanya mampu menangkap konsep, dan konsep pasti terbatas. Jadi kalau dikatakan, apakah Tuhan bisa dipikirkan atau tidak? Kalau yang dimaksud dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang tak terbatas, oh, dia bukan ponsel, bukan sejenis ponsel, tidak bisa dikenal dengan indera. Tuhan juga bukan sejenis konsep universal tentang ponsel, karena tidak ada fakta personalnya yang bersifat konkret. Ya, jika Tuhan tidak bisa dipikirkan. Kalau memang itu maksudnya, ya Tuhan juga tidak bisa dipikirkan. Tak bisa diinderakan, tak juga bisa dikonsep. Jadi larangan misalnya, jangan memikirkan Tuhan, zat Tuhan, tapi pikirkanlah makhluk Tuhan. Itu maksudnya kamu tidak akan bisa. Maksudnya begitu. Kamu tidak akan bisa memikirkan Tuhan. Lebih baik kamu supaya tidak berhambur-hambur pikiran, energi, pikirkanlah makhluk. Nanti dengan begitu, apa maksudnya pikirkan makhluk? Mungkin maksudnya pikirkanlah makhluk, nanti kamu akan tahu kholek. Pikirkan alam ini, nanti kamu akan tahu siapa yang menciptakan alam ini. Mungkin begitu maksudnya. Jadi bukan larangan. Sebab kalau larangan boleh jadi Tuhan bisa dikonsepsikan. Pertanyaannya, lah kalau selama ini kita bicara tentang kata Tuhan, menyebut Tuhan, zat Tuhan, gimana itu? Menurut saya, Tuhan memang tidak bisa dikonsepsikan zatnya. Tapi eksistensinya bisa disadari. Nah, kesadaran. Bagaimana kita menyadari eksistensi? Pertama, setiap kata yang kita gunakan itu pasti hasil pikiran. Sehingga tidak mungkin ada kata tapi tidak ada pikirannya. Jadi pertama faktanya, konsepnya, baru katanya, namanya. Nama itu muncul belakangan untuk menandai pikiran. Hanya itu yang selama ini kita buat. Jadi bahasa untuk menandai pikiran. Pikiran untuk menandai fakta partikular. Fakta yang terbatas, yang beragam. Nah, tapi ada kata yang sulit untuk tidak melalui proses ini. Kata Tuhan. Apa kata Tuhan itu sebagaimana kata meja? Setelah melihat sebuah meja tertentu di tempat tertentu, di waktu tertentu, kemudian akal melakukan abstraksi, bicara tentang esensi meja. Sehingga semua meja yang dulu pernah ada, sedang ada, dan akan ada, terangkum di dalamnya dalam sebuah folder namanya universalia yang disebut dengan keapaan. Apa? Kita menyebutnya apa. Jadi apa itu adalah tanda untuk sesuatu yang bersifat universal. Makanya manusia bisa ditanya dengan siapa itu artinya personalnya. Bisa ditanya dengan apa itu artinya esensi. Selama ini begitu. Orang berpengetahuan. Knowledge dibangun dari itu. Nah, kata Tuhan, apakah juga begini? Kata Tuhan dibuat karena ada konsep Tuhan. Konsep Tuhan muncul karena ada fakta partikular Tuhan. Ya. Ini yang menurut seorang sulit kita memikirkan itu. Nah, kalau sulit memikirkan, kenapa ada kata Tuhan? Kenapa kita bicara tentang Tuhan? Malah ada nama khususnya. Nama personalnya. Allah, Tuhan, God, Lord. Ini bagaimana memahami nama-nama itu? Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan buat ibu juga ada. Oke.
Tapi cukup dipahami pasti. Ya, dipahami Ustaz. Oke. Kalau sudah dipahami walaupun tidak ada yang tanya, alhamdulillah berarti clear. Amin, amin. Insya Allah clear. Coba kita kasih Ya. kesempatan sedikit lagi Ustaz ya. Silakan, Oh yang iya, ada yang silakan, tanya. silakan. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Jadi jangan memikirkan Tuhan, pikirkanlah makhluknya. Oke. Maksudnya pikirkan makhluknya itu apa? Pikirkan makhluknya untuk mengenali Tuhannya. Bisa nggak kita mengenali Tuhan dari makhluknya? Itu juga pertanyaan yang perlu dijawab suatu saat, perlu dibahas. Karena gimana kita mengenal Tuhannya? Kalau sudah mengenal makhluknya, kan mestinya sudah mengenal penciptanya. Masa mengenali penciptanya dulu baru mengenali penciptanya? Apakah begitu? Itu yang sering didiskusikan oleh para teolog. Oke Ustaz, Oke, untuk memantik, saya mungkin memantik saja. kurang jelas lagi. Kalau Kenapa? dikatakan saya ingin bertanya apa berisik banget Ustaz ya. Kurang jelas suaranya. Kalau Kurang jelas. ya ya Ustaz, lanjut ya Ustaz. Suara Paski apa hilang kecil-kecil gitu. Kurang paham saya. Ya boleh Oke, bisa ditutup dengan doa Ustaz. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, ya Azim, ya Ghafuru, ya Rahim. أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته عاشور وهو شهر رمضان وهو شهر الذي فرضت الصيام عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلت خير من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه وأدخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.